Perkenalkan, nama saya Vicky Renata Agustina dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 5A dengan NPM 18320022. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi MSDM di Ramadan konveksi. Nah, saya akan mempresentasikan beberapa hal. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, profil Ramadan konveksi. Yang ketiga, sejarah berdirinya. Yang keempat, manajemen SDM. Yang kelima, kendala perusahaan. Dan yang terakhir, Ramadan Konveksi Teams. Yang pertama, latar belakang. Kegiatan wawancara ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber terkait manajemen SDM. Saat ini, banyak orang membuka bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang sudah memiliki pekerjaan utama ataupun bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan. Nah, bidang bisnis yang diambil itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar saat ini ataupun dengan skill dan hobi yang dimiliki. Selanjutnya kita masuk ke dalam profil Ramadan konveksi. Nah, Ramadan konveksi ini sendiri dimiliki atau memiliki owner yang bernama Bapak Edi Rianto, SPD SPDI. Beliau merupakan salah satu guru di sekolah madrasah di Kecamatan Donorejo. Kemudian, bidang usaha dari Ramadan konveksi ini sendiri sudah jelas, yaitu di bidang konveksi dan berdiri pada tahun 2010. Nomor HP dan alamat sudah tertera di layar. Nah, apa sih yang dikerjakan oleh Ramadan konveksi? Ramadan konveksi ini sendiri bekerja atau memproduksi di bidang seragam sekolahan, seragam PKK, jaket, kaos olahraga, topi, kaos kaki, dasi. Dan kalau saat pandemi seperti ini, Ramadan konveksi dapat memproduksi masker. Selain itu, Ramadan konveksi dapat memproduksi busana sesuai dengan pesanan customer. Kenapa harus Ramadan konveksi? Ya, di sini saya memilih Ramadan konveksi di mana Bapak Edi sebagai narasumbernya karena saya melihat hasil dari usahanya. Dengan skill tentang jahit menjahit dan pengetahuan tentang konveksi yang sedikit, tapi niat besar yang dihasilkan, maka hasilnya tidak dapat mengecewakan. Bapak Edi mengajarkan bahwa kerja keras, niat, dan tidak gampang putus asa merupakan kunci untuk bisa hidup dan berkembang. Nah, sejarah berdirinya. Usaha Bapak Edi ini dimulai pada tahun 2010, dimulai dari ketertarikan pada dunia konveksi saat Bapak Edi mengantarkan adiknya yang sekolah tata busana untuk membeli mesin jahit. Dari situlah muncul niat Bapak Edi untuk memulai usaha konveksi yang diawali dengan bantuan pinjaman modal kepada temannya. Seiring berjalannya waktu, usaha konveksi Bapak Edi ini berkembang menjadi besar dan sudah dikenal oleh banyak orang. Nah, di sini saya mengutip salah satu perkataan dari Bapak Edi waktu wawancara, yaitu usaha itu butuh tekad dan keinginan yang kuat. Saya yakin pasti bisa. Nah, saya setuju dengan hal ini karena kalau kita dalam berusaha hanya mengandalkan skill saja tanpa tekad dan keinginan yang kuat, pasti usaha tersebut tidak akan sukses. Saat ini, setelah 11 tahun berkarir, Ramadan konveksi memiliki pegawai dengan jumlah 12 orang. Nah, Ramadan konveksi ini memiliki cara unik dalam memanage para karyawannya. Penasaran? Yuk kita cari tahu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam manajemen SDM. Di sini, saya sudah membagi dalam 3 poin. Yang pertama, ada rekrutmen. Kedua, penanganan karyawan dan bonus. Dan terakhir, peringatan bagi karyawan. Kita masuk ke dalam poin pertama, yaitu rekrutmen. Di sini, Bapak Edi merekrut karyawan bukan dengan memasang iklan atau berita, tetapi beliau sendirilah yang mencari. Bagaimana caranya? Beliau memanfaatkan warga sekitar lingkungannya yang sedang menganggur, kemudian ditawari pekerjaan. Atau dengan cara lain, biasanya ada seseorang yang datang ke rumah Pak Edi untuk meminta pekerjaan. Walaupun belum punya skill menjahit,
Tapi kalau niat bekerjanya besar dan semangatnya besar, maka akan diterima dalam pekerjaan. Hal ini sejalan dengan visi misi Ramadan Konveksi. Yang pertama, untuk mengurangi pengangguran. Kemudian membuka lapangan pekerjaan, dan yang terakhir mengembangkan usahanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu penanganan karyawan dan bonus. Karyawan di Ramadan Konveksi ini diperlakukan dengan baik. Bapak Edi sebagai pemilik usaha menempatkan para karyawannya sesuai dengan skill mereka. Bagi karyawan baru yang tidak punya skill sama sekali, Pak Edi menempatkannya di bagian potong atau packing. Selain itu, Pak Edi juga memberikan kesempatan besar kepada karyawan yang ingin belajar menjahit. Biasanya, di waktu istirahat, mereka bisa belajar menjahit dari para pekerja lain yang sudah handal. Untuk bonus, biasanya diberikan untuk memotivasi dan meningkatkan semangat bekerja. Bonus tersebut dapat berupa telur 1 kilo atau tambahan gaji. Selanjutnya yaitu peringatan karyawan. Nah, dalam memberikan peringatan, Bapak Edi lebih ke cara yang halus, yaitu melalui verbal. Nah, ini salah satu cara yang unik karena biasanya di perusahaan-perusahaan lain surat peringatan diberikan melalui surat peringatan. Tapi kali ini Bapak Edi memilih cara yang halus dengan cara menasihati atau menegurnya dengan verbal dan halus. Misalnya, kalau ada karyawan yang berangkatnya telat atau kesiangan, atau bahkan tidak masuk beberapa hari, Bapak Edi akan berkata, kalau besok berangkatnya lebih pagi ya, karena pesanannya akan minta diselesaikan hari itu juga. Seperti itu. Maka dengan cara-cara halus seperti itu, perkataan yang halus, maka karyawan-karyawan di situ menjadi lebih semangat dalam bekerja. Nah, untuk pemberian gaji, di sisa Ramadan Konveksi, para karyawan digaji dengan 2 sistem, yaitu sistem harian dan sistem borongan. Dan tiap bagian dalam Ramadan Konveksi berbeda-beda gajinya. Misalnya, untuk tukang potong dan tukang sablon digaji 70.000. Untuk bagian packing digaji berkisar antara 35.000 sampai 40.000. Kemudian untuk gaji hariannya, tiap orang bisa mendapatkan sekitar 35.000 sampai 75.000 rupiah. Lah, untuk konsumennya atau pelanggan dari Ramadan Konveksi ini sendiri, menurut Bapak Edi, sekitar 80% orang di Kecamatan Donorojo sudah menjadi konsumen Bapak Edi sendiri. Bisa dari instansi sekolah, instansi pemerintahan, ataupun ibu-ibu PKK. Kemudian, di Kecamatan Keling, sudah sebagian besar, yaitu 50% orang yang menjadi konsumen Bapak Edi sendiri. Kemudian yang lainnya berasal dari daerah lain atau Kabupaten Jepara yang lain. Kemudian kita masuk ke dalam kendala perusahaan. Bapak Edi bercerita bahwa kendala dalam usahanya yaitu saat awal pendirian, di mana Bapak Edi ini belum mempunyai basic skill dan pengetahuan seputar dunia konveksi. Kendala tersebut berjalan sekitar 1-2 tahun saja dan menyebabkan munculnya komplain dari konsumen. Akan tetapi, kendala tersebut dapat ditangani oleh Bapak Edi sendiri dengan cara beliau belajar dan sharing kepada teman-temannya. Nah, kita masuk dalam Ramadan Konveksi Teams. Apa aja sih bagian dalam Ramadan Konveksi? Yang pertama, ada bagian produksi. Di sini terdapat beberapa macam bagian, yaitu bagian potong 1 orang, bagian jahit 6 orang, bagian obras 3 orang. Kemudian ada bagian desain. Di bagian desain sendiri ada bagian setting sablon 1 orang dan bagian bordir komputer 1 orang. Yang terakhir bagian packing. Nah, di sini bagian packing ada bagian menyetrika dan packing sendiri, yaitu ada 2 orang. Kemudian, untuk harapan dari Bapak Edi untuk usaha ini adalah usahanya bisa berkembang menjadi lebih besar dan mempunyai toko kain, bahkan mempunyai karyawan ratusan. Bisa studi banding ke perusahaan konveksi besar, sehingga wawasannya semakin bertambah dan relasinya semakin bertambah. Nah,
Itu tadi penjelasan saya terkait laporan hasil observasi MSDM di railway konveksi. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan bisnis dan usaha kita. Terima kasih.